Khamzat Chimaev dan Nate Diaz akhirnya menemukan momen mereka untuk saling beradu jotos di oktagon setelah potensi mereka dikonfirmasi, yang mana pertarungan ini diperkirakan akan mampu menghancurkan rekor bayar per tayang. Kemudian ada dari Alexander Volkanovski yang ternyata telah mengosongkan gelarnya di divisi kelas bulu, dan Dana White juga menyetujui rencana Alexander Volkanovski ini. Audio Jungle. Brett Okamoto, orang dalam dari ESPN, melaporkan pertarungan di kelas welter ini melalui akun Twitternya, dan Okamoto mengatakan Khamzat versus Nate di UFC 279 pada tanggal 10 September di T-Mobile Arena. Acara utama 5 ronde disetujui secara lisan. Menurut Chief Business Officer UFC Hunter Campbell, ini adalah pertarungan terakhir dalam kontrak UFC Nate Diaz saat ini. Seperti biasanya, jika UFC akan mempertemukan satu pasangan, maka hal itu harus terlebih dahulu dimediasi secara lisan. Dan ketika pasangan itu menyetujui rencana tersebut, barulah UFC memasukkannya ke dalam buku kartu pertarungan. Dari kedua belah pihak yang telah sama-sama menyetujui ini, mengartikan masa berlaku Nate Diaz di UFC hanya tinggal 2 bulan ke depan. Karena setelah melawan Chimaev, baik kalah maupun menang, The Real Gangster akan beranjak pergi merantau entah kemana. Menyusul potensi ini, Khamzat Chimaev telah memberikan peringatan yang agak keras untuk Nate Diaz dengan mengklaim bahwa petarung Stockton itu akan mendapatkan pemakaman di UFC 279. Dari konfirmasi yang menyebutkan bahwa pertarungan ini akan berjalan selama 5 ronde, dan menjadi kartu utama pada acara tersebut, juga dirincikan bagaimana kesepakatan verbal dibuat sesuai dengan kepala bisnis UFC Hunter Campbell untuk Chimaev sebagai upaya mengatasi veteran Diaz di acara pada tanggal 10 September itu. Setelah diketahuinya tanggal main antara Chimaev versus Diaz ini, para fans UFC langsung beramai-ramai turun ke Twitter dengan kalimat yang kesemuanya hampir sama mengatakan jika Khamzat akan melumat Nate Diaz di oktagon. Dan anehnya, para penggemar tersebut tampak menyetujui cuitan Khamzat yang menyebutkan akan mengirimkan peti mati untuk tempat pemakaman Nate. Dari respon para penggemar ini, mau tidak mau memang harus diakui di atas kertas, Chimaev jauh unggul, memiliki kelebihan daripada Diaz. Namun terkadang ketentuan nasib mampu memporak-porandakan prediksi. Karena meskipun ini laga pamungkas bagi petarung Stockton itu, acara bayar per tayangnya bisa menjadi penghasilan yang besar bagi Diaz untuk meraih bonus performance of the night. Dan Diaz pun akan mengeluarkan segala yang terbaik dari apa yang dimilikinya agar tidak meninggalkan kesan yang menjadi bahan tertawaan penonton, disebabkan ocehan-ocehan yang sempat dilontarkannya sebelum konfirmasi pertarungan ini dipublikasikan. Bagi Chimaev sendiri, meski melawan petarung veteran, namun untuk mampu mengalahkan Diaz harus melupakan gaya permainan ketika melawan Gilbert Burns yang terkesan kaku. Karena biar bagaimanapun juga, jam terbang Nate Diaz jauh di atas The Boss. Khamzat Chimaev mungkin agak berbesar hati karena menurut dari catatan pasar taruhan, Khamzat difavoritkan sebagai pemenang dengan minus 1100, sementara Nate Diaz diunggulkan dengan plus 775. Artinya dengan menjadikan Chimaev sebagai favorit minus 1100, taruhannya senilai $1.100. Dan jika Khamzat yang menjadi pemenangnya akan dibayar dengan $100. Begitu juga jika Khamzat yang kalah, maka yang menjagokan petarung Stockton itu akan dibayar $100 juga. Namun sebaliknya, nilai taruhan buat yang menjagokan Nate Diaz bisa menjadi bayaran 7 kali lipat dari plus 775. Karena jika saja Diaz melakukan kesalahan atau dengan kata lain kalah, maka yang menjagokan Diaz akan membayar senilai $775. Terlepas dari pasar taruhan itu, kemenangan atas Nate Diaz merupakan estimasi persentase bagi Chimaev untuk merebut gelar divisi di kelas welter. Artinya mengalahkan Diaz adalah barometer Khamzat untuk melawan sang juara Kamaru Usman jika kepala gerbong itu belum naik kelas, meskipun Chimaev harus sedikit lagi menambah kemampuannya untuk melawan sang juara.
Dan kemudian kemenangan ini juga bisa mempercepat laju Khamzat kepada juara divisi. Pasalnya jika Usman setelah mampu mengalahkan Leon Edwards dan kemudian The Nigerian itu melanjutkan niatnya untuk melawan Yuri Prochazka di kelas berat ringan, otomatis kelas welter akan diwariskan dengan perebutan sabuk kosong. Sederhananya begini, Khamzat seharusnya mensyukuri atas nikmat yang diberikan dengan rencana Usman untuk melangkah ke kelas berat ringan. Dan kalau mampu malah dibuat juga acara syukurannya. Mengingat dari banyaknya estimasi yang menyebutkan jika hanya Usman adalah lawan terberat Khamzat, maka hampir dapat dipastikan ketika perebutan gelar yang kosong itu akan beradu dengan pemenang Belal versus Sean Brady, Gilbert Burns versus Jorge Masvidal, atau dengan petarung yang kabarnya hingga saat ini masih ngambek, Colby Covington. Itulah sebabnya kemenangan atas Nate Diaz ini sebagai uji kemampuan bagi Chimaev setelah sebelumnya dengan susah payah mengalahkan Gilbert Burns. Dengan beberapa titik kelemahan dari Nate Diaz seperti usia yang sudah membengkak, ditambah lagi kemampuan gulat The Real Gangster itu di bawah rata-rata, maka peluang Khamzat sangat besar sekali. Dan bagaimana ceritanya jika Khamzat yang kalah? Bijak kiranya jika dikatakan Khamzat tampak kembali ke nada awal, karena akan kembali memulainya dengan beberapa pertarungan yang diperlukan, 2-3 pertarungan lagi bagi The Boss untuk pertarungan gelar. Dan tidak hanya itu, dunia medsos pun akan bertambah hingar-bingar dari ocehan-ocehan Nate Diaz. Presiden UFC Dana White dan juara kelas bulu UFC Alexander Volkanovski telah mempertimbangkan untuk potensi pertarungan gelar sementara di 145 pound. Setelah penantang kelas bulu UFC Yair Rodriguez meraih kemenangan cepat, meskipun kontroversial atas Brian Ortega di UFC Long Island, namun dia diperkirakan berpotensi untuk mendapatkan pertarungan berikutnya melawan Volkanovski. Akan tetapi itu akan dialihkan dari Volkanovski dan berubah menjadi pembicaraan tentang pertarungan gelar sementara antara Rodriguez dan Josh Emmett, di mana Emmett baru-baru ini juga mengalahkan Kelvin Kattar dan meminta tembakan sabuk Volkanovski di pertarungan berikutnya. Dalam acara konferensi pers pasca pertarungan UFC Long Island, White ditanya tentang status kesehatan Volkanovski dan apakah pertarungan gelar sementara akan masuk akal atau tidak. Saya pikir Volkanovski akan menjalani operasi di tangannya. Kurasa ada yang salah dengan tangannya. Anda bertanya apakah Rodriguez versus Emmett untuk gelar sementara? Itu adalah kemungkinan besar, karena aku suka pertarungan itu, kata Dana White. Volkanovski mengungkapkan bahwa dia mengalami cedera tangan saat kemenangan terakhirnya atas Max Holloway di UFC 276. Dia diperkirakan akan absen beberapa bulan sebelum berpotensi bersaing memperebutkan gelar kelas ringan melawan pemenang Charles Oliveira versus Islam Makhachev. Saya bahkan mengatakan bahwa kemenangan besar dari Yair akan memberinya kesempatan. Sejujurnya, Anda mungkin akan bertanya tentang masalah sabuk sementara ini. Dana membicarakannya dan hal-hal seperti itu, saya akan melakukannya untuk Anda. Sejujurnya, saya tidak keberatan dengan ide itu saat saya duduk di sini. Sekali lagi, saya pikir, sepertinya saya mempertahankan sabuk ringan itu dan tidak ada pesaing nomor 1 yang jelas, kata Volkanovski, mengarahkan kepada misi berikutnya. The Great juga menambahkan, biarkan mereka bertarung untuk penantang nomor 1 itu. Saya pikir mereka berdua pantas mendapatkannya. Josh Emmett dan Yair Rodriguez, mereka berdua dalam posisi di mana mereka bisa mendapatkan tembakan. Apakah mereka berteriak bahwa itu harus mereka? Tidak harus begitu juga. Jadi biarkan mereka bertarung untuk pesaing nomor 1 itu. Jika itu untuk sabuk sementara, lalu kita akan bertarung, jelas Volkanovski kembali. UFC belum membukukan pertarungan gelar interim kelas bulu sejak Holloway mengalahkan Anthony Pettis di UFC 206. Holloway kemudian mengalahkan Jose Aldo untuk memperebutkan gelar Undefeated di UFC 212. Dukungan Volkanovski untuk pertarungan gelar sementara menunjukkan bahwa dia mungkin memerlukan waktu yang lama untuk pulih dari cedera tangannya. Dia mengalami cedera serupa dalam pertarungan pertamanya dengan Holloway di UFC 245. UFC dan Dana White dapat membuat pengumuman tentang kemungkinan pertarungan gelar sementara dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Volkanovski mengincar status juara-juara yang potensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.